Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah melakukan kegiatan di kelompok besar. Sekarang kita berada di sini di kelompok usia dewasa. Baik, saya Budi Ana Kliat, kami dari UI peduli terhadap Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi Bapak Ibu supaya tetap sehat, produktif, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, kita mulai berkenalan dulu ya. Saya tadi panggil aja saya Bu Budi. Bapak panggilannya oke Pak Ali. Ibu panggilannya Ibu Nani. Bapak Pak Amir. Ibu Ami. Baik, kita di sini ada berenam dengan saya. Kita akan bercakap-cakap. Apa yang Bapak Ibu rasakan selama berada di pengungsian ini? Bapak? Boleh kok Pak, nggak mau nyampaikan juga nggak apa-apa. Kalau Ibu, oke baik. Sudah berapa lama di pengungsian ini? Dari bulan April Pak? Ibu juga? Oh, jadi rata-rata dari bulan April sampai bulan Mei disiapkan hunian sementara ini untuk tempat tinggal ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan segera bercakap-cakap tentang apa yang dirasakan, apa keinginan, apa harapan, dan apa yang masih kita miliki. Yang pertama, mohon izin saya catat ya Bapak Ibu. Yuk, siapa duluan yang mau menyampaikan? Ibu, apa perasaan yang Ibu rasakan selama sekian lama setelah terjadi gempa itu? Oke, baik. Jadi ada merasa cemas, khawatir masa depan, ya, khawatir tentang harta di tempat tinggal yang lama. Oke, kalau adik, adik sudah kelas 2 SMA ya. Saat ini jadi berhenti dulu sekolah ya, belum ada sekolahan dibuat di lapangan ya. Oke, jadi khawatir tentang sekolahnya. Baik, kalau Bapak, jadi Bapak khawatir tentang ladang Bapak, tentang sumber pencaharian, khawatir bagaimana masa depan. Baik, kita sudah dapat apa yang kita rasakan. Nah, sekarang kita masuk kepada apa masalah yang kita rasakan. Silakan, boleh dari Bapak dulu. Masalah pencarian ya Pak ya, mata pencaharian ya Pak ya. Baik, kalau adik tadi tentang masa depan sekolah ya. Tentang Ibu tadi, bagaimana menata keluarga kembali ya. Baik, jadi kita sudah dapat ada 3 masalah. Masalah tentang mata pencaharian, masalah tentang masa depan sekolah, kemudian masalah di dalam menata keluarga kembali. Baik, kita sudah dapat perasaan kita yang khawatir, kita sudah dapat masalah, kemudian kita masuk ke harapan. Pasti Bapak pengen dapat pekerjaan, begitu ya Pak ya? Atau kembali, supaya bisa menanami tanaman lagi di ladang ataupun tempat yang lama. Atau nanti kalau misalnya ada tempat yang baru, kira-kira Bapak ingin apa nanti harapannya di situ supaya bisa ada? Oke, baik. Nanti kita akan catat, kita akan sampaikan juga pada pertemuan dengan semua pemangku kepentingan. Kalau adik pasti ingin melanjutkan sekolahnya. Kelas 2 pengen bisa menyelesaikan kelas 2-nya, seperti itu. Oke, dan Ibu barangkali pengen punya rumah yang layak supaya bisa menatanya lagi seperti pada waktu yang lalu. Baik, nah, kita udah dapat nih apa perasaan kita, apa masalah kita, apa harapan kita. Baik, ketiga-tiganya ini saat ini tidak dapat langsung kita akan selesaikan. Tapi yang bisa ada kita selesaikan adalah apa kemampuan yang kita miliki yang bisa kita lakukan selama tinggal di hunian sementara ini. Kalau Bapak kira-kira keahliannya apa Pak? Jadi Bapak waktu dulu jadi apa itu namanya di masjid itu, berarti nanti Bapak bisa menjadi leader untuk menggerakkan teman-teman di sini untuk bisa dijadwalkan jadwal ibadahnya. Nanti kita bisa lihat Pak, berapa yang muslim, mungkin ada yang agama lain. Kemudian nanti Bapak bisa salah satu menjadi leader. Kalau adik kira-kira, apa kira-kira yang bisa?
Oh, jadi dulu di sekolah jadi itu ya, jadi apa itu pramuka itu ya. Jadi suka ada kegiatan-kegiatan tolong menolong seperti itu. Oh, kalau gitu adik juga bisa dong, nanti kita kumpulkan, nanti yang seusia, yang SMP SMA bisa kita ajak untuk melakukan kegiatan bersama. Kemudian, oh ibu ada keahliannya ya bu ya. Jadi ibu dulu senang masak-memasak seperti itu. Oh, berarti nanti bisa dengan ibu-ibu membantu di dapur umum ya bu ya. Baik, kalau begitu ternyata ada beberapa yang bisa kita lakukan walaupun kita berada di pengungsian ini atau di hunian sementara ini. Nah, kalau begitu sekarang gimana perasaannya ini? Setelah kita diskusi barusan, ada nggak terasa masa depan itu masih ada? Kemungkinan melakukan yang baik itu masih ada? Gimana Pak? Ya, gimana adik? Ibu? Oke, kalau gitu sambil kita melakukan kegiatan tadi, saya mau latih kita 2 kegiatan yang bisa kita lakukan di saat kita cemas, di saat kita muncul tadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, supaya kita tetap stabil dan tetap bisa melakukan kegiatan. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Oke, kita akan mulai melakukan 2 kegiatan. Yang pertama namanya butterfly hug. Perhatikan saya Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu kita merasa khawatir, kita merasa aduh ini masa depan seperti apa, langsung duduk sejenak, tarik nafas dalam, kemudian peluk diri kita. Peluk diri kita sambil tarik nafas dalam. Kemudian tepuk-tepuk diri kita. Tenang, tenang, semua akan baik-baik saja. Kita mulai kegiatan kita. Oke, mari kita coba. Yuk, peluk dirinya. Oke, kemudian tarik nafas dalam. Sambil tepuk-tepuk bahunya. Dan bisa ucapkan, tenang, tenang, semua akan baik-baik saja. Mari kita mulai kegiatan kita. Tarik nafas dalam. Lepaskan kembali. Gimana rasanya tadi dengan memeluk badannya? Yuk, kita harus merawat diri kita juga. Nanti kita merawat orang lain, tapi kita harus merawat diri kita juga. Baik. Yang kedua, grounding. Grounding ini bahasa Jawa kuno. Bahasa Inggris maksud saya, ya. Namanya menapak di bumi. Jadi, kalau pikiran kita lagi melayang tak kemana, memikirkan anak, memikirkan masa depan dan sebagainya, kembali lagi, duduk sebentar. Kembali kita kepada kenyataan. Kembali kita pada lingkungan situasi kita di tempat kita berada. Oke? Kembali lagi, tarik nafas dalam. Oke, mulai yang pertama kita pakai mata kita. Coba lihat 5 benda di sekitar kita dan sebutkan. Nah, saya ini ada batu, tas, sepatu, pohon, dan ada payung di sana. 5. Jadi ucapkan itu. Jadi kita kembali kepada situasi di mana kita berada. Pikiran kita nggak melayang-layang lagi. Itu yang pertama. Kita gunakan mata kita melihat benda-benda di sekitar kita. Ucapkan 5 benda yang kita lihat. Coba kita ulangi sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Ucapkan 5 benda yang kita lihat di sekitar kita. Ayo Pak, ayo Dek, ayo Bu. Oke, baik, tepuk tangan. Itu tadi 5 ya. Sekarang 4 ya. 4 meraba. Meraba. Kita raba benda-benda di sekitar kita ya, dan kita sebutkan rasanya pada waktu meraba itu. Jadi kembali lagi supaya kembali kepada situasi kita sekarang, karena pikiran kita sedang kemana-mana. Oke, yang pertama kalau saya raba. Di sini ada batu. Waduh, perasaannya nggak rata gitu, nggak halus. Kemudian saya akan pegang lagi di sini ada daun-daunan. Saya raba. Ini juga agak kasar dan terasa kering. Kemudian saya ambil lagi di sekitar saya ada ini seperti lidi. Kemudian saya pegang. Saya bisa merasakan ada ruas-ruasnya. Kemudian berudah 3.
Kemudian saya ambil lagi adalah ada daun-daunan di sini. Ya, ada daun-daunan. Oh, saya rasakan bahwa daun-daunnya ini segar, berwarna hijau. Ada 4 tadi. Jadi seperti itu kita. Yaitu yang pertama tadi 5 dengan mata, kemudian yang sekarang 4 dengan rabaan kita. Oke, kemudian sekarang dengan telinga. Dengan telinga. Coba dengarkan 3 suara di sekitar kita. Dengarkan 3 suara di sekitar kita. Kalau saya kebetulan saya lagi di kebun ini, saya dengar ada suara angin berhembus. Kemudian di kejauhan sana saya dengar ada orang sedang bercakap-cakap. Kemudian saya dengar di sebelah sana ada anak yang sedang bermain dengan ibunya. Jadi kembali kita menapak di bumi di mana kita berada. Itu tadi pakai telinga, tadi sudah mata, sudah pakai tangan, kemudian pakai telinga. Kemudian sekarang penciuman. Penciuman. Coba hirup udara di sekitar dan bau apa? Bau harum apa? Kalau ibu-ibu di rumah barangkali harum makanan atau harum, kalau saya di sini saya terasa ada bau tanah. Bau tanah. Karena kemarin itu habis hujan di sini. Jadi terasa ini bau tanah. Kemudian saya merasakan menghirup udara segar karena saya berada di sekitar pohon-pohonan. Kalau di rumah bisa menghirup bau parfum, bisa menghirup bau makanan, bisa. Kita bisa tahu, oh itu lagi masak sambal terasi tuh. Oh itu lagi masak ikan asin karena baunya kita rasa. Itu juga boleh. Jadi melalui penciuman 3 hasil ciuman yang kita rasakan. Oke, tadi sudah mata 5, kemudian raba 4, kemudian dengar 3, kemudian ciuman 2. Sekarang yang terakhir, saya ambilkan minuman saya dulu. Ya, kita gunakan sekarang merasakan sesuatu yang kita makan. Jadi nanti jangan kalau makan atau minum gitu gelek makan kiri kanan gol, jangan gitu. Tapi harus kita rasakan. Sekarang saya akan bantu bagaimana merasakannya minum. Ibu-ibu bisa ambil minumannya semuanya. Bisa ambil minumannya, saya juga ambil minuman saya. Saya tutup aja ininya, saya tutup aja hurufnya ya. Yuk, ibu-ibu boleh ambil minumnya, pakai gelas boleh, pakai botol boleh. Nah, tapi sekarang kita minum benar-benar kita rasakan. Jangan asal minum glek gitu ya. Coba kita mulai yuk. Kita minum, kita rasakan di bibir. Kita rasakan di bibir, di mulut. Kemudian kita rasakan, kita telan, kemudian terasa segar. Jadi itu juga kembali kita menapak di bumi. Jadi jangan kalau minum itu langsung glek aja, tapi rasakan dia. Jadi kita merasakan, oh segar minum. Nah, itu yang disebut dengan grounding ya. Jadi tadi mata lihat 5 benda di sekitar kita, kemudian habis itu raba 4 benda di sekitar kita dan ucapkan. Kemudian yang ketiga, dengarkan 3 suara di sekitar kita. Kemudian hidung, hirup bau-bauan di sekitar kita minimal 2, boleh lebih kok. Kemudian setiap makan apapun, makan nasi, kemudian makan makanan kue atau minum, rasakan bahwa oh rupanya enak dan lega sekali. Bagaimana ibu-ibu sekalian, bapak-bapak? Gimana dek? Ya, gimana bapak tadi? Ibu? Nah, kita lakukan ini. Jadi setelah tadi kita bercakap-cakap tentang apa yang kita rasakan, masalah yang kita hadapi, dan apa potensi yang masih kita punyai, dan bapak tadi bisa memimpin nanti tentang ibadah ataupun sholat, adik bisa memimpin teman-teman seusianya kelas 2, kelas 3 SMA, ngumpulin adik-adiknya, dan ibu nanti bisa melakukan masak bersama atau membantu di dapur umum. Baik, kita lakukan itu. Kita masih ingat slogan, walau tinggal di pengungsian, kita tetap sehat. 1, 2, 3. Tinggal di pengungsian, tetap sehat. Oke, salam sehat semuanya.